Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik bangun ruang bagian yang ke-6 yang akan menyajikan berkenaan dengan melukis kubus. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tentu pada melukis kubus ini nanti kita akan sampaikan langkah-langkah untuk menggambar kubus yang tepat ya. Dan tentunya kita akan sajikan nanti istilah-istilah berkenaan dengan kubus. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, berikut coba disimak ya langkah-langkah dalam menggambar kubus. Yang pertama, kita membuat bidang frontal ABFE atau bidang yang tampak muka ya. Perhatikan, kita gambar garis tegak ya sesuai dengan ukuran yang kita harapkan. Nanti ukurannya betul-betul karena ini kubus sisinya berbentuk persegi. Misalkan kalau kita ambil ukurannya 10 cm, berarti nanti setiap sisi ini ukurannya 10 cm. Kemudian kita beri nama A, B, F, E ya. Langkah yang kedua, dari A dan B kita buat sudut sebesar alfa. Jadi besarnya sudut alfa nanti sesuai dengan yang kita tentukan ya. Jadi misalkan sudut alfanya seperti ini, tentu nanti sesuai dengan keinginan kita ya. Dari B kita perpanjang AB. Kemudian kita ukur dengan sudut alfa juga. Misalkan sudutnya 30 derajat. Maka dari A dan B ini nanti diukur sudut 30 derajat. Kemudian buat AD dan BC dengan perbandingan proyeksi yang ditetapkan. Maksudnya nanti tentu dari A ke D itu tidak 10 cm. Ya, bisa jadi perbandingannya setengahnya atau 2/3 sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, misalkan ini adalah AD. Tentu nanti karena sudutnya sama yaitu alfa, maka BC tentu sejajar dengan AD dan panjangnya sama dengan AD. Jadi BC itu sejajar dan panjangnya sama dengan AD dengan perbandingan sesuai dengan yang kita tentukan. Kemudian setelah itu tarik garis-garis yang sejajar rusuk-rusuk kubus yang lain. Misalkan kita mulai dari titik D, kita gambar garis sejajar dengan AE, tentu dengan ukuran panjang yang sama. Kemudian dari C, kita gambar garis juga yang sejajar dengan BF ataupun AE ya, dengan ukuran yang sama. Kemudian dari D ke C kita tarik garis yang sejajar dengan AB. Setelah itu kita bisa hubungkan titik-titik berikut ya. Ya, setelah itu kita dapatkan titik H yang merupakan perpotongan dari 3 rusuk ya. Terakhir nanti kita dapatkan titik G. Nah, sehingga kita sudah dapatkan kubus ABCD EFGH yang proporsional. Jadi sekali lagi langkah-langkah ini membantu untuk bisa menggambar kubus yang tepat. Berikutnya sedikit beberapa istilah yang terkait dengan kubus. Yang pertama ABFE yang tadi kita gambar di pertama kali. Ini disebut bidang frontal. Apa itu bidang frontal? Bidang frontal adalah bidang yang sejajar dengan bidang gambar kita ya. Yang mana ukurannya sama persis dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau kubus itu sisinya berupa persegi, maka bidang frontal ini, bidang ABFE ini juga digambarkan persis bangunnya berupa persegi. Berikutnya, ABCD ini disebut bidang
ortogonal ya. Apa itu bidang ortogonal? Bidang ortogonal adalah bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal ya. Jadi sekali lagi ABCD itu disebut bidang ortogonal ya. Selanjutnya ya, garis BC dan garis AD yang merupakan garis yang berada di bidang ortogonal itu disebut garis ortogonal. Jadi garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Jadi sekali lagi, garis ortogonal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang frontal. Berikutnya adalah garis horizontal. Jadi garis pada bidang frontal yang mendatar itu disebut dengan garis horizontal. Dan berikutnya sudut alfa ini disebut sudut surut, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis ortogonal dan garis horizontal. Tentunya sebenarnya sudut alfa ini pada kondisi sebenarnya adalah sudutnya 90 derajat. Karena kita menggambar dengan proyeksi miring, maka nanti dia disebut sudutnya adalah sudut surut ya. Oke, mudah-mudahan itu membantu pengenalan istilah-istilah yang ada di kubus. Ada bidang frontal, bidang ortogonal, garis ortogonal, garis horizontal, dan sudut surut. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat, matematik is very easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.